Baik, pertanyaan berikutnya dari Angga Dimas. Ini dari FK UM Surabaya. Apakah ibu hamil dapat menularkan ke fetus atau janinnya, dokter? Semisal dapat menularkan, bagaimana penanganan medis untuk pengobatan dan bagaimana sikap keluarga terhadap hal tersebut? Oke, ini pertanyaan cukup sulit ya, karena saya juga baru baca-baca mengenai pedoman penata laksanaan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kebidanan juga. Kemarin sih saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman sejawat dokter di rumah sakit, bahwa untuk sampai saat ini penularan melalui plasenta atau intrauterin dari ibu ke janinnya melalui pembuluh darah saat ini sih masih dipelajari. Jadi belum diketahui secara pasti apakah dapat menular melalui plasenta, melalui sirkulasi plasenta atau tidak gitu. Terus memang sih waktu itu sempat baca penelitian bahwa ada neonatus yang terdiagnosis COVID dari ibu yang COVID juga. Cuman ini masih abu-abu ya, apakah memang penularannya terjadi melalui plasenta atau memang karena kontak erat dengan ibunya. Kan ibu baru lahir kan inisiasi menyusu dini. Apakah karena kontak erat tersebut dia tertular atau memang karena terjadi penularan dari pembuluh darah? Itu yang masih abu-abu. Jadi memang belum pasti ya jenis penularannya dari ibu ke bayi itu seperti apa. Terus bagaimana sikap keluarga pasien terkait hal tersebut? Oke, jadi sebenarnya kayak gini, yang paling penting ketika ada pasien, nggak cuman pasien ibu hamil aja sih, yang paling penting pada pasien atau keluarga pasien yang sudah mengetahui bahwa keluarganya tersebut memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan transmisi lokal atau riwayat berkontak dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID atau diduga menderita COVID, itu memang wajib melaporkan ke petugas kesehatan terkait. Misal dia datang ke settingnya rumah sakit, dia harus bilang ke dokter jaga di IGD-nya, dia harus bilang ke bidan yang jaga di IGD-nya supaya hal tersebut dilakukan pencegahan penularannya ya diperlakukan seperti pasien dewasa pada umumnya gitu. Kemudian jadi kenapa saya ngomong kayak gitu, karena beberapa kali saya mendapati ada keluarga pasien, bahkan pasien yang menutupi riwayatnya tersebut. Jadi berbohong jatuhnya ke tenaga medis, karena menutupi riwayat kesehatan dari tenaga medis, berbohong apalagi ya, atau menutupilah intinya riwayat kesehatan, apalagi penyakit menular dari tenaga medis itu selain membahayakan dirinya sendiri, karena kan mengacaukan diagnosis jadinya. Selain membahayakan diri sendiri, membahayakan juga pasien yang ada di sekitarnya. Ya dong, karena IGD kan settingnya rame. Juga membahayakan tenaga kesehatan yang menanganinya. Karena bisa jadi ketika menghadapi pasien dengan penyakit menular tertentu, dia nggak waspada, nggak pakai APD yang lengkap, dia punya risiko tertular juga. Jadi yang penting adalah bagi keluarga harus jujur mengenai riwayat medisnya, apa-apa aja yang diderita oleh si ibu hamil tersebut. Sementara untuk pencegahan lainnya sih sama, perlakuan terhadap infeksinya sih sama, seperti infeksi saluran nafas, pakai masker, dirawat di ruang isolasi, ya pokoknya seperti biasa. Diambil spesimen tenggorokannya sama. Terus penanganan apabila ibu terkonfirmasi COVID dengan posisi lagi infartu nih, lagi mau melakukan persalinan. Nah, hal tersebut harus diindikasikan melalui sesar nggak dok? Matur nuwun ya dok. Oke. Ini saya udah sempat baca juga sih. Kalau di POGI ya, karena saya bacanya POGI sih, saya belum baca ke pedoman yang American Journal of Obstetrics, saya belum baca. Tapi kalau untuk yang POGI, memang perlakuannya seperti pasien infeksi. Jadi tetap diperlakukan di ruang infeksi, dirawat di ruang infeksi, di ruang isolasi, baik ibunya maupun bayinya gitu. Terus untuk persalinannya, sebenarnya sih kalau yang saya rangkum dari yang saya baca, untuk persalinannya sendiri, jika tidak terjadi kondisi yang berat, misalkan gagal napas, tidak terjadi pneumonia berat, persalinannya seperti biasa, sesuai dengan indikasi. Kalau emang bisa normal,
Kalau misalkan memang terjadi perburukan kondisi sampai ada resiko gagal napas, kan kalau misalkan ibunya terjadi perburukan kondisi sampai terjadi pneumonia berat gagal nafas, oksigenasi ke janin juga akan terganggu. Jika terjadi hal seperti itu, maka mungkin akan diindikasikan untuk dilakukan operasi atau seksio sesaria yang sifatnya sito atau harus segera. Tapi selain daripada itu, kalau misalkan kondisinya fine-fine aja, diperlakukan seperti biasa sesuai dengan indikasi aja persalinannya. Gitu, karena kan memang belum diketahui secara pasti ini menular nggak sih lewat transplasenta atau enggak gitu.